Shalom jemaat terkasih, kembali lagi dalam program Rema pada pagi hari ini. Harapan saya Bapak Ibu Saudara semua dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Hormat dan kemuliaan hanya kami panjatkan kepada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yang kami sembah, kami muliakan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kembali kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan, anugerah, bahkan berkat Tuhan yang masih nyata dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan sepanjang malam hari, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bangun dari tidur kami. Kami percaya itu semua oleh karena pertolongan Tuhan. Tibalah saatnya bagi kami untuk mendengarkan, merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Kami mohon urapi setiap kami, hati bahkan pikiran kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan senantiasa tidak sia-sia, tetapi menjadi rema yang boleh kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, nats perenungan kita pada pagi hari ini terambil dalam kitab Mazmur pasal yang ke-63 ayat yang ke-9. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tema perenungan kita pada pagi hari ini yaitu berbicara tentang bukti cinta kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bukti memiliki arti sesuatu yang menyatakan kebenaran, suatu peristiwa, atau keterangan nyata, atau pengertian lainnya yaitu suatu tanda. Sehingga tidak heran jikalau kita melihat sepasang pasangan yang senantiasa menjalin hubungan kekasih, yang artinya mereka saling mencintai, dan cinta mereka itu mereka buktikan lewat sikap, perbuatan, bahkan perkataan mereka sehari-hari. Hal yang mendasar yang harus kita ketahui dan harus kita sadari bahwa Tuhan sangat mengasihi kita sebagai umat-Nya, bahkan mencintai kita sebagai anak-anak-Nya yang telah ditebus dari belenggu dosa. Yang menjadi pertanyaannya, bagaimana respon kita melihat kalau Tuhan itu begitu mengasihi dan mencintai kita? Tentunya hal yang diharapkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita umat percaya, kita merespon kasih tersebut, yaitu kita harus bisa mengasihi Tuhan Allah kita sebagaimana hukum yang terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu. Kita harus bisa mencintai Tuhan dalam setiap kehidupan kita sebagai umat percaya. Menjadi perenungan bagi kita pribadi lepas pribadi, apakah saya adalah benar pribadi yang mengasihi atau bahkan mencintai Tuhan dalam setiap kehidupan saya? Kalau iya, apa buktinya? Sehingga lewat perenungan kita pada pagi hari ini, kita kembali diingatkan, bahkan diajarkan bahwa ketika kita mengaku saya adalah pribadi yang mencintai dan mengasihi Tuhan, ada bukti yang harus kita nyatakan, ada tanda yang harus kita buktikan bahwa kita benar-benar mencintai Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Setidaknya ada 3 bukti kita mencintai Tuhan yang menjadi standar atau patokan bagi kita
untuk merenungkan apakah saya ini adalah pribadi yang benar-benar mengasihi dan mencintai Tuhan saya dengan segenap hati. Masih dalam perikop yang sama di dalam Mazmur pasal 63 mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Bukti yang pertama kita mencintai Tuhan kita, di ayat yang kedua dikatakan, "Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair." Bukti yang pertama kita mengasihi dan mencintai Tuhan, yaitu kita terus mencari Tuhan dengan kerinduan. Ada banyak orang mencari Tuhan, ada banyak orang datang beribadah, datang ke gereja, itu hanya sebatas menunjukkan bahwa dia adalah orang Kristen, sehingga tidak enak jikalau dilihat orang, masa orang Kristen tidak pernah ke gereja. Mohon maaf, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin tidak ada di antara kita. Tetapi di luar sana, kita bisa melihat bahwa ada orang yang datang ke gereja hanya untuk menunjukkan bahwa saya adalah orang Kristen. Bukan benar-benar mencari Tuhan karena ia rindu hadirat Tuhan tersebut dalam setiap kehidupannya. Dan ini menjadi perenungan bagi kita, pribadi lepas pribadi. Jikalau jemaat adalah pribadi yang mencintai Tuhan dalam setiap kehidupan saudara, maka bukti yang pertama, engkau harus mencari Tuhan dengan kerinduan, bukan dengan paksaan, bukan dengan sebatas rutinitas atau formalitas, apalagi untuk dipuji oleh orang lain. Kita harus mencari Tuhan dengan kerinduan, mencari persekutuan dengan kerinduan, dan itu adalah bukti bahwa kita benar-benar mencintai Tuhan. Bukti yang kedua, di ayat yang keempat, "Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau." Selain daripada mencari Tuhan dengan kerinduan, bukti yang kedua, pribadi yang mencintai Tuhan itu akan terlihat dari perkataannya yang selalu memuji Tuhan. Mohon maaf Bapak Ibu, jikalau Bapak Ibu di rumah masih suka omong kasar kepada anak, kepada suami, kepada istri, kepada siapapun. Itu bukan ciri orang yang mengasihi atau bahkan mencintai Tuhan. Jikalau kamu mencintai istrimu, engkau akan bisa berkata manis, menegur tanpa kasar. Itu bukti cinta. Jikalau engkau mencintai anakmu, engkau bisa menegur tanpa harus menyakiti hati. Jikalau kita mengasihi Tuhan, hal yang keluar dalam setiap mulut kita itu senantiasa memuji Tuhan. Bukan omong kotor, bukan hal-hal yang senantiasa menyakiti hati orang lain, tetapi sesuatu hal yang mencerminkan bahwa Tuhan itu layak dipuji dan disembah. Dan ini yang harus kita buktikan dalam setiap kehidupan kita, bahwa kita adalah surat yang terbuka, menjadi saksi Tuhan yang dilihat oleh orang lain. Kita harus bisa menunjukkan kalau saya mencintai Tuhan, saya harus bisa memuji Tuhan lewat mulut saya setiap hari. Bukan berarti saya harus nyanyi lagu rohani setiap hari 24 jam. Tidak seperti itu. Tetapi setiap perkataan, setiap ucapan yang keluar dari mulut kita, hendaklah kita pikirkan apakah sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan. Poin yang terakhir yang ketiga, di ayat yang ke-7. "Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam,
Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Bukti yang ketiga, orang mencintai dan mengasihi Tuhan, ia akan terus merenungkan kebaikan Tuhan itu dalam setiap kehidupan. Terus merenungkan bahwa Tuhan itu sangat baik dalam setiap kehidupannya, sehingga apapun yang terjadi, tidak ada celah baginya untuk menyalahkan Tuhan. Tetapi ia percaya bahwa sesuatu terjadi dalam setiap kehidupannya, itu semua oleh karena kehendak Tuhan, dan dilihat semua dari kacamata iman. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hendaklah kita menjadi pribadi jemaat-jemaat yang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, dan itu harus kita buktikan. Yang pertama, kita harus mencari Tuhan itu dengan kerinduan. Yang kedua, setiap perkataan kita harus memuji Tuhan. Dan yang terakhir, kita harus merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan sepanjang kawal malam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman Tuhan yang senantiasa boleh kami renungkan. Ajari kami, mampukan kami, supaya kami boleh melakukannya dalam hidup kami sebagai jemaat-jemaat, anak-anak Tuhan yang terus mencintai dan mengasihi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.